Nama gue Kiki Ardadi. Kebetulan saya seorang chef ya, profesional. Berkarir udah dari 1995. Awal berkarir itu di Hard Rock dulu. Pertama kali itu sampai sekarang lah, berkelanjutan, sempat ke kapal, terus sempat ke stay di sana, kerja di beberapa resort dan hotel. Terus sekarang di Jakarta. Kebetulan saya kerja sekarang ini masih di salah satu perusahaan catering terbesar lah ya, salah satu terbesar lah di Indonesia. Kalau yang gue lihat tren makanan sekarang ya, banyaknya sih makanan simpel ya. Mungkin terpengaruh sama Gen Z juga, milenial, dan semua waktu saat mereka terbatas lah dengan banyaknya kegiatan. Akhirnya sekarang yang dijual tuh semua makanan yang simpel-simpel. Apapun itu, jadi dari luar atau makanan tradisional tapi di packing sedemikian rupa, simple, dia beli, berangkat, langsung dimakan. Gitu sih, di luar ya harusnya pasti enak ya. Dan kalau untuk minuman masih kayak kopi-kopian nih, kayak gue minum nih. Udah, karena sekarang anak sekolah SMA aja udah ngopi sih. Gua dulu kuliah baru ngopi. Jadi agak bergeser sedikit kali ya. Trennya agak bergeser sedikit. Cuma ya itu tadi. Tren ini kadang-kadang sesaat. Jadinya kalau orang yang nantinya mau buka ya harus ngelihat itu. Hati-hati. Jangan sampai dia ngikut tiba-tiba habis. Gitu sih. Itu yang gue lihat sekarang. Buat gue, kesehatan ya keamanan pangan buat gue penting banget ya. Ini contoh aja, waktu gue di state banyak juga orang yang jualan tuh di gerobak lah, pinggir jalan, nasi goreng, halal food itu di New York banyak banget. Tapi mereka sebelum buka, mereka ada pelatihan gimana cara nanganin makanan yang sehat, yang aman buat pelanggan, walaupun itu di pinggir jalan. Jadinya ya alangkah baiknya itu dicontoh sih sama negara kita lah ya. Tapi semuanya free, jangan sampai ada pungli-pungli. Akhirnya orang yang malas untuk ikut. Karena gini, yang sering gue lihat, gue sering makan jajan di pinggir jalan lah. Istri gue suka banget. Tapi kadang-kadang jorok men, gitu. Yang gue makan, ya gue kerja di dapur kan, tapi lihat makanan jorok gitu kan, kayak makannya nggak tega gitu. Alangkah baiknya memang sebelum mereka buka dikasih training lah, minimal cara penyajian makanan yang aman, sehat gitu. Jadi pelanggannya juga ikut aman nantinya sih. Itu yang gue lihat. Jadi buat gue penting banget untuk keberlanjutannya. Dari situ dari awalnya. Nah ini penting nih. Nah kalau setiap kali gue di sana di luar ataupun di sini, ada beberapa restoran yang ngasih kayak survei ya, kayak kertas survei gitu, pas udah makan dikasih. Mereka itu masukan tuh biasanya dari pelanggan tuh. Apapun itulah, bad atau good itu pasti ada di situ. Itu harus kita ambil secara positif lah. Gue kemarin juga kebetulan ada dapat diundang lah, ada acara. Kebetulan di restonya Chef Renata ya. Dia sempat diwawancara juga sama ada MC-nya. Dia juga bilang, umpan balik dari customer itu penting. Walaupun kayak gue, saya Pranata mungkin punya idealis lah. Gue mesti masak apa dan gue mau seperti apa. Karena gue chefnya. Tapi di sisi lain, kita jualan untuk pelanggan. Jadi akhirnya kita harus setengah-setengah sih, balance. Jadi yang gue tetap perhatiin apa yang mau customer, dan gue harus perhatiin juga apa passion gue dan idealis gue. Jadi harus ketemu di tengah-tengah. Jadi akhirnya win-win solution. Jadi jangan sampai juga gue terlalu ngalah sama customer yang menurut gue kayaknya nggak cocok deh sama restoran gue, nggak cocok deh sama lingkungan sini karena dia suka sendiri gitu kan. Jadi nggak bagus juga. Atau gue terlalu idealis yang terlalu sombong, ini gue chef terkenal dan gue masak, lu mau suka mau nggak itu terserah. Itu nggak bagus juga. Jadi menurut gue mesti balance antara itu. Jadi umpan balik memang penting banget.
Pertama, biasanya kalau gue bikin menu atau apapun, resepnya harus gue bener-bener udah fix dulu. Jadi harus ada trial error tuh. Gue mau bikin, taruhlah sapi lada hitam mungkin. Gue mesti lihat kualitas daging seperti apa yang harus gue pakai nanti. Dari segi cost, dari segi kualitas, terus sama saus-sausnya juga, bahan baku dan lain-lain lah. Gitu. Udah ketemu ajian yang pas, kita mesti tulis. Udah tulis, udah fix banget itu kan, resepnya. Harus kita kasih training. Kita kasih training ke orang-orang nanti yang akan masak. Karena seringkali orang cuma sambil jalan gitu, ini bikin ini resepnya, itu nggak mungkin sama. Karena diajarin pun sebarengan aja, suka susah. Jadi memang ada resepnya udah pasti, kita kerja bareng, belajar bareng, terus cobain bareng, rasanya mesti seperti ini. Walaupun nantinya nggak bikin 100% sama ya. Tuh, dan terakhir harus ada memang pengecekan yang rutin dari ownernya, dari chefnya gitu kan. Jadi cuma chefnya datang siang, harus tetap ngecek makanan. Kalaupun makanannya keluar, harus dicek sama dia. Resepnya apa, rasanya udah sesuai atau belum. Itu yang harus diutamakan. Jadi akhirnya pelanggan terus happy bahwa oke, rasanya konsisten terus sampai kapanpun. Itu yang harus diperhatikan sih. Mungkin tadi berkaitan sama tadi ya, masalah pelanggan juga, perspektif gue. Kalau gue sih ngelihatnya, kitanya fleksibel kali ya, harus lebih fleksibel lah ke customer, ke menu kita sendiri gitu. Jadinya kita bisa ngikutin tren ke depannya mau seperti apa gitu kan. Kadang-kadang gue sendiri pun masak suka ngalah sih, kayak customer mau seperti apa ya gue ngalah deh gitu kan, agak diturunin sedikit egonya. Sama juga kayak gitu sih, jadinya memang kitanya mesti ngeliat customer juga siapa yang harus kita jual. Kalau gue dulu pertama kali belajar, jujur ya, di zaman gue tuh berbeda. Waktu gue belajar pertama masak itu kata-kata kayak yang jelek-jelek deh. Ya semuanya jelek-jelek itu keluar men di dapur. Kebetulan chef gue rata-rata bule. Sorry nih, jadi kata-kata kayak segala macam itu pasti keluar di setiap detik. Dulu waktu gue belajar. Dan menurut gue fine aja gitu karena gue belajar ya. Dan gue ya udahlah, emang udah begitu mungkin seperti itu. Beda sama sekarang. Sekarang gue nggak bisa seperti itu. Gue nggak bisa nurunin gaya seperti itu, nggak bisa. Jadi gue mesti masuknya pelan, lebih sabar gitu kan. Karena beberapa gue kencengin dikit aja besoknya resign dia. Jadi kayaknya gue mesti bangun tim dulu yang solid. Gue mesti ngajarin dia sebagai kawan gitu kan, nggak sebagai bos yang nunjuk-nunjuk gitu, nggak, sebagai teamwork gitu ya. Akhirnya mereka merasa nyaman. Mereka akan ngeluarin kreativitas secara maksimal. Dan kalaupun mereka punya ide, dia akan keluarkan. Dia nggak akan malu mengeluarkan. Chef, gue punya ini katanya. Lo mau coba? Silakan gitu. Tapi kalau kitanya udah merasa ego dan merasa kita paling pinter, itu nggak akan keluar. Dia akan tetap nyimpen ilmu dia di dalam. Karena apa? Dia merasa sungkan. Karena apa? Yang gue ajarin chef. Jadi itu sih. Jadi kitanya pun mestinya memang sedikit ngebalance sama buahan, kita nyampur sama mereka. Ya walaupun nantinya kita harus bedakan juga. Mereka harus bisa bedakan nanti. Kita di dalam sebagai atasan dia sebagai chef, atau kita di luar sebagai teman. Jadi harusnya itu yang kita bisa bedakan juga. Itu yang akan akhirnya tim bisa bikin bagus, semua bisa berjalan dengan baik sih. Menurut gue itu sih. Kalau menu berhasil, kalau menurut gue, pertama biasanya kalau gue bikin promo ya, atau menu spesial, gue selalu ada guest comment, itu pasti. Jadi gue bikin spesial, kayak gue dulu, gue pernah kerja di Hard Rock dulu. Di Hard Rock Cafe, dia ada spesial, selalu ada guest comment, dan itu memang wajib. Dia punya standar bahwa setiap kali ada makan, gue ada guest comment. Jadi kita ngeluarin, ada guest comment,
terus komennya apa gitu kan. Plus kita lihat sellingnya per hari itu berapa. Kita sebenarnya bisa ngelihat ya, kalau sellingnya bagus, terus naik, berarti mereka suka. Walaupun suatu saat itu harus diganti, harus kita ganti. Cuma nantinya itu jadi catatan, bisa ikan jadikan menu permanen di menu kita nantinya. Ya, itu yang akan gue lihat seperti apa itu menu sukses atau enggaknya. Pasti gue lihat dari penjualan dan komen dari customer juga sih. Bisa sih sebenarnya, selama kitanya mau kreatif. Ya, pertama sekarang kalau gue jujur, kalau dibilang lu mesti ngorbanin yang mana, sebenarnya agak susah ya. Cuma gue nggak mau ngorbanin kualitas, jujur aja gue bilang. Gue mendingan lah ya kasih harga mungkin lebih tinggi sedikit, karena memang barang naik. Mereka akan ngerti kok, gitu kan. Tapi kualitas yang diturunin, gitu. Lo bisa bermain sedikit dengan quantity mungkin, tapi kualitasnya jangan. Yang harusnya mungkin 100 gram, lo jadi 90 atau 80, karena costnya tinggi. Itu bisa. Cuma kalau kualitas jangan. Dan lo harus sering-sering kayak, apa ya, trial and error lah ya. Lo ke dapur, cari barang-barang yang mirip-mirip gitu loh. Yang harus lo pakai susu A misalnya, lo beralih ke susu B yang lebih murah. Tapi nggak boleh terlalu jauh timpangnya, itu sih. Jadi kalau gue pun masak gitu, selalu gue lihat referensinya. Kalau gue nggak punya misalnya maizena pengentalannya, terus gue pakai apa yang lebih murah mungkin, itu gue lakukan sih. Memang ada trial and error, dan itu harus kita lakukan terus dan menerus. Karena apa? Kayak cabai lah ya, makin mahal men. Gimana caranya? Ya kalau gue pribadi, kalau gue punya resep sambal misalnya, bikin sambal, harga lagi mahal. Ya mungkin gue agak ngurangin sedikit lah kuantitinya, tapi kualitasnya enggak. Tapi pas cabai lagi murah, gue mungkin beli banyak, gue simpan di freezer, gue bekuin. Itu cara salah satunya yang menurut gue lebih efektif ya. Gue beli lagi lebih murah, lagi murah gue beli banyak, gue simpen. Pas lagi barang mahal, itu gue keluarin buat bikin. Jadinya kitanya agak terus stabil lah dengan harga, dengan pasokan juga seperti itu sih. Itu yang gue lakukan di dapur gue sementara ini. Ya mungkin nanti peserta UMKM juga harusnya bisa ya. Apalagi kan mereka kalau UMKM kan juga belanjanya kan nggak selalu banyak kayak kita. Kalau di catering kita kan banyak ya. Waktu kan nggak. Tapi harus dia bisa manage. Ini kebutuhan untuk berapa hari. Dia punya penyimpanan di rumah gitu. Jadi jangan saat dia buat masak besok belanjanya hari ini atau buat belanja hari ini juga. Itu yang susah. Karena apa? Harga nggak pernah tahu. Kemarin lu beli cabai murah mungkin, malam sedikit udah mahal, bisa terjadi. Jadi jangan sampai itu terjadi lagi. Gitu sih. Itu pesan dari gue sih. Terima kasih udah nonton channel Pangansari, YouTube Pangansari di edisi gue kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa nonton di edisi-edisi berikutnya dengan narasumber yang berbeda, ya, dengan konsep-konsep berbeda yang mungkin lebih menarik lagi nantinya. Terima kasih dan sukses selalu untuk Pangansari.